Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diki Febrianda dengan NIM 2386206100 dari kelas 6A PGSD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Metode Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Zulfa MPD. Pada tugas ini saya akan membahas dan meresum 3 jenis laporan penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah dasar, yaitu penelitian kuantitatif eksperimen, penelitian tindakan kelas atau PTK, dan penelitian pengembangan atau research and development. Pada penyampaian ini saya akan menjelaskan 3 hal utama. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian singkat dari masing-masing jenis penelitian. Kedua, saya akan memaparkan ringkasan dari suatu penelitian kuantitatif eksperimen, satu penelitian tindakan kelas, dan satu penelitian pengembangan yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah dasar. Ketiga, saya akan menjelaskan perbedaan ketiga laporan penelitian tersebut dilihat dari tujuan, fokus, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan hasil akhirnya. Dalam dunia pendidikan, penelitian memiliki peran yang sangat penting. Penelitian tidak hanya digunakan untuk menambah pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperbaiki pembelajaran, menguji efektivitas suatu metode, dan mengembangkan perangkat pelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Di sekolah dasar, guru sering menghadapi berbagai persoalan dalam pembelajaran. Misalnya, siswa kurang aktif, hasil belajar yang masih rendah, pemahaman konsep yang belum optimal, atau bahan ajar yang digunakan belum cukup menarik dan belum mampu membuat siswa belajar secara aktif. Berbagai permasalahan tersebut dapat dikaji melalui penelitian pendidikan. Pada tugas ini saya akan memfokuskan pembahasan pada 3 jenis penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif eksperimen, yang kedua, penelitian tindakan kelas atau PTK, dan yang terakhir, penelitian pengembangan. Ketiga penelitian ini sama-sama penting dalam pendidikan, tetapi masing-masing memiliki tujuan, langkah, fokus, dan hasil akhir yang berbeda. Ada penelitian yang bertujuan menguji pengaruh suatu perlakuan, ada yang bertujuan memperbaiki proses pembelajaran di kelas, dan ada yang bertujuan menghasilkan produk pembelajaran yang layak digunakan. Karena itu, sebagai mahasiswa PGSD, kita perlu memahami perbedaan ketiga jenis penelitian ini. Pemahaman tersebut penting agar kita mampu membaca laporan penelitian dengan benar, memahami struktur setiap penelitian, dan menentukan jenis penelitian yang sesuai ketika nanti menyusun proposal atau skripsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian kuantitatif eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel tertentu. Dalam pendidikan, perlakuan tersebut bisa berupa model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, atau strategi pembelajaran tertentu. Variabel yang diukur dapat berupa hasil belajar, motivasi belajar, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, atau pemahaman konsep siswa. Pada penelitian eksperimen, peneliti biasanya membandingkan 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan yang sama. Setelah itu, hasil kedua kelompok dibandingkan secara statistik untuk melihat apakah perlakuan tersebut memberikan pengaruh yang signifikan. Yang kedua, penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran dan mengatasi masalah nyata yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. PTK biasanya dilakukan ketika guru menemukan masalah, misalnya siswa kurang memahami materi, pembelajaran kurang aktif, atau hasil belajar masih rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru melakukan tindakan perbaikan melalui beberapa siklus. Setiap siklus umumnya terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Yang ketiga, penelitian pengembangan.
Penelitian pengembangan atau research and development adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk pembelajaran yang layak digunakan. Produk tersebut dapat berupa LKPD, modul, media pembelajaran, video, bahan ajar, atau perangkat pembelajaran lainnya. Dalam penelitian pengembangan, peneliti tidak hanya membuat produk, tetapi juga melakukan analisis kebutuhan, perencanaan, validasi ahli, revisi, dan uji coba produk. Jadi, hasil akhir penelitian pengembangan bukan hanya kesimpulan, tetapi produk pembelajaran yang sudah dinilai layak. Selanjutnya, resum penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian pertama yang saya gunakan adalah artikel berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project-Based Learning terhadap Pencapaian Hasil Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar yang ditulis oleh Rizka Putri Taufik dan Yanti Fitria pada tahun 2021. Penelitian ini sangat tepat dijadikan contoh penelitian kuantitatif eksperimen karena secara jelas menggunakan kuasi eksperimental design dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa hasil belajar IPA siswa sekolah dasar masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah pembelajaran yang masih cenderung konvensional sehingga siswa kurang aktif dan kurang terlibat dalam proses belajar. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Model ini dipilih karena dapat mendorong siswa belajar melalui proyek, pemecahan masalah, kerjasama, dan keterlibatan aktif selama pembelajaran. Dalam konteks IPA, model ini dianggap sesuai karena pembelajaran IPA menekankan proses ilmiah, aktivitas, dan pengalaman belajar yang bermakna. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran Project-Based Learning terhadap pencapaian hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Jadi fokus penelitian ini adalah menguji apakah model PJBL berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan bentuk quasi eksperimental design. Desain yang digunakan adalah Denon Equivalent Control Group Design. Populasi penelitian berasal dari 5 sekolah dasar dalam gugus 2 Koto Salak. Sampel yang diambil dengan teknik cluster random atau sampling. Penelitian dilakukan pada 2 kelas, yaitu kelas 5A sebagai kelas eksperimen yang diberikan pembelajaran dengan model Project Based Learning, dan kelas 5B sebagai kelas kontrol yang belajar dengan pembelajaran biasa atau konvensional. Jumlah siswa pada masing-masing kelas adalah 19 orang. Dengan adanya kelas eksperimen dan kelas kontrol, penelitian ini benar-benar memenuhi ciri penelitian eksperimen, karena peneliti membandingkan hasil dua kelompok setelah diberi perlakuan yang berbeda. Data penelitian dikumpulkan melalui tes hasil belajar IPA. Sebelum pengujian hipotesis, peneliti melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, lalu dilanjutkan dengan uji T untuk melihat apakah ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen setelah diterapkan model Project-Based Learning. Pada kelas eksperimen, rata-rata pretest adalah 49,842, lalu meningkat menjadi 82,631 setelah diberi perlakuan model PJBL. Pada kelas kontrol, rata-rata pretest adalah 53,21 dan nilai proses setelah pembelajaran biasa berada di bawah hasil kelas eksperimen. Hasil analisis menunjukkan bahwa model Project-Based Learning berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Dengan kata lain, siswa yang belajar menggunakan model PJBL
memperoleh hasil belajar yang lebih baik dibandingkan siswa belajar dengan cara konvensional. Dari penelitian ini dapat dipahami bahwa penelitian kuantitatif eksperimen bertujuan menguji pengaruh suatu perlakuan. Dalam artikel ini, perlakuan yang diuji adalah model project-based learning, sedangkan parabel hasilnya adalah hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Selanjutnya, resume penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian kedua yang saya gunakan adalah artikel berjudul Penerapan Metode Eksperimen untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD yang ditulis oleh Asep Sumantri, Nana Dujumhana, dan Ani Hendriani pada tahun 2018. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas 5. Rendahnya hasil belajar tersebut disebabkan karena pelajaran IPA belum banyak melibatkan siswa dalam kegiatan percobaan. Guru lebih sering menjelaskan materi secara lisan sehingga siswa kurang mengalami proses belajar secara langsung. Padahal dalam pelajaran IPA, keterlibatan siswa dalam melakukan percobaan sangat penting. Oleh karena itu, peneliti menerapkan metode eksperimen sebagai upaya memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 sekolah dasar melalui penerapan metode eksperimen. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, model Chemist dan MC Tegar. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Subjek penelitian adalah 24 siswa kelas 5. Dalam penelitian ini, guru menerapkan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA. Siswa diajak melakukan percobaan, mengamati hasil, berdiskusi, dan menyimpulkan. Setelah siklus pertama selesai, guru melakukan refleksi untuk melihat kekurangan pembelajaran. Hasil refleksi itu kemudian digunakan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus kedua. Dalam penelitian ini, guru menerapkan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA. Siswa diajak melakukan percobaan, mengamati hasil, berdiskusi, dan menyimpulkan. Setelah siklus pertama selesai, guru melakukan refleksi untuk melihat kekurangan pembelajaran. Hasil refleksi itu kemudian digunakan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode eksperimen berhasil meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Pada siklus pertama, nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 64,20 dengan persentase ketuntasan klasikal 37%. Pada siklus kedua, nilai rata-rata meningkat menjadi 78,61 dengan persentase ketuntasan klasikal 97%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode eksperimen membantu memperbaiki proses pembelajaran sekaligus meningkatkan hasil belajar siswa. Dari penelitian ini dapat dipahami bahwa PTK berfokus pada perbaikan pembelajaran di kelas. Masalah awalnya adalah rendahnya hasil belajar IPA, lalu guru melakukan tindakan berupa penerapan metode eksperimen, mengamati hasilnya, merefleksikannya, dan memperbaikinya pada siklus berikutnya. Selanjutnya yang terakhir, resume penelitian pengembangan. Penelitian ketiga yang saya gunakan adalah artikel berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik LKPD berbasis proyek
pada materi siklus air kelas 5 sekolah dasar yang ditulis oleh Ari Widya Murni dan Fajar Nur Yasin pada tahun 2021. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan bahan ajar yang dapat membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran IPA, khususnya pada materi siklus air. Salah satu bahan ajar yang dapat mendukung pembelajaran aktif adalah LKPD. Namun LKPD yang digunakan di sekolah belum tentu semuanya mampu mendorong siswa untuk belajar secara aktif, terarah, dan bermakna. Karena itu, peneliti mengembangkan LKPD berbasis proyek agar siswa tidak hanya membaca materi, tetapi juga melakukan kegiatan belajar yang lebih aktif melalui tugas-tugas proyek yang berkaitan dengan materi siklus air. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan LKPD berbasis proyek pada materi siklus air kelas 5 sekolah dasar dan mengetahui kualitas produk tersebut dilihat dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model AD, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Dalam data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, angket validasi, tes, dan penilaian keterlaksanaan pelajaran. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat apakah LKPD yang dikembangkan memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKPD berbasis proyek dikembangkan memiliki kualitas yang baik. Validasi LKPD memperoleh nilai 3,75 dengan kategori sangat valid. Validasi materi memperoleh nilai 3,78 dengan kategori sangat valid. Validasi RPP memperoleh nilai 3,73 dengan kategori sangat valid. Keterlaksanaan pembelajaran meningkat dari 70% pada pertemuan pertama menjadi 94% pada pertemuan kedua. Hasil keefektifan menunjukkan N eigen 0,67 dengan kategori sedang. Dengan demikian, LKPD berbasis proyek pada materi siklus air dinyatakan valid, praktis, dan efektif digunakan dalam pembelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Dari penelitian ini dapat dipahami bahwa penelitian pengembangan berfokus pada pembuatan dan penyempurnaan produk pembelajaran. Hasil akhirnya bukan hanya kesimpulan teoris, tetapi produk nyata berupa LKPD yang telah diuji kualitasnya. Selanjutnya, perbedaan ketiga laporan penelitian. Yang pertama, perbedaan dari segi tujuan penelitian. Perbedaan pertama terlihat dari tujuan penelitiannya. Penelitian kuantitatif eksperimen bertujuan menguji pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil belajar atau kemampuan siswa. Pada artikel pertama yang diuji adalah pengaruh project-based learning terhadap hasil belajar IPA. PTK bertujuan memperbaiki proses pelajaran di kelas. Pada artikel kedua, tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar IPA melalui metode eksperimen. Penelitian pengembangan bertujuan menghasilkan produk pembelajaran yang layak digunakan. Pada artikel ketiga, peneliti mengembangkan LKPD berbasis proyek. Yang kedua, perbedaan dari segi fokus penelitian. Penelitian eksperimen fokus pada hubungan sebab akibat. Apakah perlakuan tertentu mempengaruhi hasil belajar? PTK fokus pada masalah nyata di kelas dan perbaikannya secara bertahap. Penelitian pengembangan fokus pada perencanaan, pembuatan, pengujian, dan penyempurnaan produk pembelajaran. Yang ketiga, perbedaan dari segi desain penelitian. Penelitian eksperimen menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. PTK menggunakan siklus tindakan, perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Penelitian pengembangan menggunakan tahapan pengembangan produk seperti model ID. Yang keempat, perbedaan dari segi subjek penelitian. Penelitian eksperimen biasanya melihat dua kelompok siswa. PTK biasanya dilakukan pada satu kelas yang mengalami masalah pembelajaran.
Penelitian pengembangan melibat ahli, guru, dan siswa untuk validasi dan uji coba produk. Yang kelima, perbedaan dari segi teknik pengumpulan data. Penelitian eksperimen menggunakan tes, observasi, dan analisis statis. PTK menggunakan observasi, hasil evaluasi, catatan tindakan, dan refleksi. Penelitian pengembangan menggunakan lembar validasi, angket, tes, dan observasi keterlaksanaan. Yang terakhir, keenam, perbedaan dari segi hasil akhir. Hasil akhir penelitian eksperimen adalah kesimpulan ada atau tidaknya pengaruh perlakuan. Hasil akhir PTK adalah peningkatan proses hasil belajar di kelas. Hasil akhir penelitian pengembangan adalah produk pembelajaran valid, etis, dan efektif. Berdasarkan 3 artikel yang telah saya resume, dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif eksperimen, PTK, dan penelitian pengembangan sama-sama penting dalam pembelajaran di sekolah dasar, tetapi masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Penelitian kuantitatif eksperimen digunakan ketika peneliti ingin menguji pengaruh suatu model atau metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Pada artikel yang saya kaji, model project-based learning terbukti berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Penelitian tindakan kelas atau PTK digunakan ketika guru memperbaiki proses pembelajaran di kelas melalui tindakan dilakukan secara bertahap. Pada artikel yang saya kaji, metode eksperimen digunakan meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5. Sementara itu, penelitian pengembangan digunakan ketika peneliti ingin menghasilkan produk pembelajaran yang layak digunakan. Pada artikel yang saya kaji, produk yang dihasilkan adalah LKPD berbasis proyek pada materi siklus air yang dinyatakan valid, praktis, dan efektif. Dengan demikian, perbedaan ketiga penelitian tersebut dapat dilihat dari tujuan penelitian, fokus penelitian, desain penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan hasil akhir penelitian. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian eksperimen berfokus pada pengaruh, PTK berfokus pada perbaikan pembelajaran, penelitian pengembangan berfokus pada produk pembelajaran. Demikian resume yang saya dapat sampaikan mengenai perbedaan penelitian kuantitatif eksperimen, penelitian tindakan kelas, dan penelitian pengembangan dalam pelajaran di sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.